Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Syahbani, nomor NIM 0530601608, Prodi Sistem Informasi, asal UPBJJ Purwokerto. Baik, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah struktur data. Baik, jadi di sini kita disajikan dua soal, yaitu soal yang pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri variabelnya minimal 8 elemen. Kemudian, buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Lalu soal yang kedua yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya dengan minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke VS Code untuk menuliskan kodenya. Kita buat terlebih dahulu file kodenya di dalam folder src. Di sini saya beri nama merge sort Java. Oke, di sini otomatis terbuat kelas untuk merge sort. Kita akan buat function-fungsinya di dalam kelas merge sort ini. Oke, kita buat langsung function yang pertama yaitu function merge. Nah, jadi di sini kita membuat function yang bernama merge yang tugasnya itu untuk menggabungkan dua bagian yang sudah terurut menjadi satu, dua bagian array yang nanti dipecah menjadi dua bagian. Oke, kemudian jadi di sini kita akan menghitung ukuran dari bagian kiri dan bagian kanan. Lanjut. Oke, jadi kemudian di sini jadi di sini kita buat array sementara yang bernama L untuk sebelah kiri dan R untuk sebelah kanan untuk menyalin subarray yang bagian kiri dan kanan. Lanjut kita buat looping for i karena i kurang dari x1. I kurang dari x1.
Tempat looping lagi. Ini kurang dari N2. Baik, jadi di sini kita salin elemen ke dalam L dan R supaya nanti saat pembandingan merge-nya sudah mudah untuk dilakukan untuk merge-nya. Lanjut. Oke, jadi di sini indeks I itu untuk L dan indeks J untuk R dan indeks K ini untuk posisi di R. Oke, kemudian kita buat looping lagi. Kita buat looping while ini I kurang dari N1 dan C kurang dari N2. Kita buat kondisional. L besar dengan R. Kita akan Oke, jadi ini merupakan looping utama yang dimana kita akan membandingkan skala L dengan R karena kita ingin mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, ambil yang lebih besar, dalam yang lebih besar. Jika sama, ambil dari L dulu. Oke, jika ini sama, maka kita akan ambil L terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita buat looping lagi di sini. Lain. Kurang dari itu.
di sini kurang dari dua kurang dari yang dua. Oke, jadi untuk looping yang kedua ini, sisanya jika salah satu sisi habis, atau sisi kanan atau sisi kiri habis, maka disalin langsung untuk menyelesaikan merge-nya. Oke, lanjut. Kita buat function baru. Kita beri nama fungsinya sebagai sort. Di function sort ini akan berfungsi untuk memecah array secara rekursif. Kita buat kondisional. Jadi jika lebih dari satu elemen, maka kita akan membaginya menjadi dua. Kita sort. Sort. Nah, kita buat sort lagi. Jadi kita panggil sort untuk bagian kiri dan bagian kanan. Jika sudah, selanjutnya merge. Dan setelah kedua sisi selesai, kita gabungkan kembali dengan menggunakan merge. Kita gabungkan menjadi satu. Lanjut kita buat function baru lagi. Bernamakan print array. Buat itu.
Jadi function kecil ini berfungsi untuk memprint atau mencetak isi dari array yang nanti akan kita urutkan. Oke, lanjut. Kita buat function baru lagi. Nah, di sini kita tuliskan array yang akan kita urutkan. Kita beri nama arraynya dengan R. Misalkan saya di sini akan menuliskan arraynya 100, 98, 37, dan 5, 27, 63, 72, 45, 82, dan 34. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemen. Oke, kita print. Tapi ini kita kasih keterangan array awal sebelum diurutkan. Kita panggil print array untuk memprint arraynya itu dari function yang sudah kita buat sebelumnya. Ini bersort, kita panggil bersort. Nah, ini di sini kita umpat instance dan panggil sort dari indeks 0 sampai ke yang terakhir. Saya lanjut. Kita print, beri keterangan dari kecil. Lalu kita panggil lagi untuk print array, untuk memprint array yang sudah diurutkan. Oke, jadi ini kodenya sudah selesai. Kita save. Oke, ada problem. Oh, lupa belum diganti. Oke. Jadi pada algoritma merge sort ini, dia bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian terus-menerus hingga menjadi bentuk terkecil dengan sisa satu elemen. Kemudian jika sudah dipecah, gabungkan kembali sambil mengurutkannya hingga menjadi satu array yang urut. Oke, langsung saja kita jalankan kodenya. Oh, belum saya save. Nah, ini tadi array awalnya belum diurutkan, dan ini setelah diurutkan.
Ya, terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita buat filenya terlebih dahulu. Kita beri nama Java. Untuk soal yang kedua, kita buat lagi kelas untuk menampung function-function yang akan kita buat. Kita buat function sort. Function sort. Kita inisiasi output untuk hasil dan count untuk menyimpan frekuensi. Nah, 256 ini kita asumsikan sebagai nilai 0, dari 0 sampai 255 sampai 255. Oke, lanjut. Kita buat looping lagi. Kita buat looping. Mana i. Yang kita tuliskan saja biar lebih jelas. Kita tuliskan saja dengan 256. Yaitu panjang dari count ini. Itu 256. Count. Buat looping lagi. Berikan
Di looping yang ini kita hitung frekuensi setiap nilai. Jadi berapa kali suatu nilai tersebut muncul. Lanjut ke kita bikin looping lagi. Kurang dari sama dengan 256. Kita tulis lagi saja 256. 256. Ini dia akan mengubah count jadi jumlah elemen kurang dari sama dengan I. Oke. Ya, nantinya ini akan memudahkan untuk menentukan posisi. Kita buat looping lagi. Ini kurang dari N. Output kurang. Oke, lalu kita buat output. Kita bangun output menggunakan N dikurangi count dulu value-nya. N count lalu value-nya ini. Untuk membuat urutan dari yang terbesar ke terkecil. Karena tanpa N-1 ini akan menjadi terkecil ke terbesar, nanti terbalik. Lalu kita kurangi count setiap ditempatkan untuk menangani duplikat dan menjaga supaya lebih stabil. Kita buat looping lagi. Ini kurang dari N. Output ini menyalin hasil kembali ke R. Menyalin hasilnya kembali ke dalam R. Oke, kita buat lagi variabel function kecil untuk memprint isi array seperti tadi di kode yang sebelumnya. Kita beri nama print array. Kita buat looping.
lalu kita print. Kita print. Supaya rapi. Ya sudah. Terus udah buat function lagi. Counting sort, panggil counting sort. Sort. Lalu kita isikan array yang akan kita urutkan. Di sini contohnya saya akan mengisinya dengan 85, 10, 23, 56, 14, 14, 83, 29, 76, 49, 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 elemen. Kita print. Kita print array awal. Awal sebelum diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita panggil print array untuk menampilkan arraynya. Lalu kita sort, kita urutkan, kemudian kita print kembali. Nah, diurutkan, kita print untuk hasilnya. Beri keterangan urutan array dari yang lalu looping untuk menampilkan isi dari array-nya. Ambil nama array-nya. Oke, jadi ini akan menampilkan array awal. Menampilkan array awal sebelum diurutkan. Lalu setelah itu akan diurutkan, kemudian di print kembali untuk hasilnya sudah diurutkan. Ini ada problem di bagian sudah kita save. Itu kode kita sudah jadi. Jadi untuk
counting sort ini, cara kerjanya dia menghitung berapa kali setiap angka muncul, kemudian mengubah hitungan menjadi posisi, berapa saja angka yang lebih kecil, lalu meletakkan elemen sesuai posisi hitungan tersebut tadi. Dan yang terakhir, menyalin hasilnya ke array utama. Kemudian array tersebut sudah terurut, di mana yang kita buat ini dari yang terbesar ke terkecil. Oke, langsung saja kita jalankan. Terus ada sedikit kesalahan. Bentar. Saya cek kembali. Oh, maaf, di sini harusnya 255. 255. Kita save, lalu jalankan kembali. Oke, di sini sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, jadi untuk kinerjanya sendiri dari segi kecepatan pada burst sort ini cepat dan konsisten di semua kasus, di baik itu data yang besar maupun yang kecil, karena dia selalu membagi data secara seimbang dan bekerja sama baik pada data terurut maupun acak. Sedangkan pada counting sort kecepatannya dia sangat cepat pada data yang kecil atau terbatas karena hanya menghitung frekuensi tanpa membandingkannya. Mungkin bisa kita bandingkan tadi kecepatannya. Nah, menggunakan measure comment, kita jalankan, misalkan di Java. Tadi kita bandingkan yang counting. Nah, dengan data yang kecil, hanya sebanyak 10 elemen, untuk memastikan kita kembali. Nah, ini relatif sama. Lalu dari segi ruang penyimpanan, pada merge sort ini membutuhkan ruang tambahan karena membuat salinan sementara saat penggabungan data. Sedangkan pada counting sort, dia sama menyimpan data di memori juga, namun lebih boros karena ukuran array hitung tergantung lebar rentang nilainya. Lalu untuk tipe datanya, pada pada merge sort ini cocok untuk semua tipe data karena hanya butuh operasi perbandingan antara elemen-elemennya. Sedangkan pada coding sort ini tidak bisa langsung untuk yang bernilai negatif karena tadi
yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat mengubah hitungan menjadi indeks, indeks hanya bisa bernilai positif, tidak bisa bernilai negatif, hanya bisa dari nol sampai seterusnya. Gitu. Ya, ada sedikit tambahan untuk pembuktian analisa saya tadi, yang dimana saya menyebutkan untuk counting sort dia tidak bisa menangani data yang bernilai negatif, dan counting sort dia lebih lama pengerjaannya untuk pemrosesannya untuk data yang lebih besar dibanding yang bersort. Oke, di sini saya akan membuktikan untuk yang counting sort bernilai negatif. Kita coba di sini berikan nilai negatif, lalu kita save. Kita coba jalankan. Nah, di sini terjadi error karena bernilai negatif, dia tidak bisa. Ya, di sini kita coba kita ganti angkanya ke yang lebih besar. Ini saya sudah menyiapkan angkanya dari 0 sampai 200. Itu juga untuk yang counting sort. Lalu coba kita bandingkan kembali. Waktu pengerjaan dari dua algoritma atau dua program ini. Nah, di sini terlihat pada counting sort ya, ketika menangani data yang besar, dia lebih lama. Ketika menggunakan bersort, dia 1 detik, 1,23 detik. Sedangkan pada counting sort dia membutuhkan waktu 1,87 detik. Dan mungkin sekian saja pengerjaan tugas praktikum 2 mata kuliah struktur data dari saya. Tidak ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.